action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di SMK Jakarta Pusat 1 terkait sejarah yang ada di SMK ini. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin mewawancarai, apa boleh? Iya, boleh. Apa tuh? Ini merupakan pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Bapak tahu tentang sekolah ini dari awal mula terbentuk sampai saat ini? Ini ya, secara keseluruhan pembentukan sekolah SMK Jakarta Pusat 1 ini dimulai dari tahun 1975. Itu dibikin oleh didiriin oleh Pak Sigit Nomo almarhum. Beliau bangun sekolah ini di tahun 1975 bulan November tanggal 10. Jadi 10 November 1975 SMK Jakarta Pusat 1 itu resmi berdiri. Nah, Pak Sigit ini sama beberapa teman-temannya bikin sekolah yang lokasinya di sini di Jalan Abdul Munis nomor 44. Awalnya bangunannya cuman kecil. Nanti di tahun-tahun berikutnya dan yang paling masif diperbarui gedung secara fisik, ditambah lab, itu mulai dari tahun 2007, kemudian 2010, ditambah lagi sekarang mulai dari tahun 2022 kalau nggak salah itu SMK kita, SMK Jakarta Pusat 1 ini sudah berstatus SMK Pusat unggulan. Itu kita jadi nambah lab lagi, nambah siswa, kualitasnya juga makin baik. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa sih perkembangan yang sangat berpengaruh untuk sekolah ini sampai saat ini? Perkembangan yang sangat berpengaruh ya. Yang tadi saya bilang, awalnya kita ini sekolah SMK Jakarta Pusat 1 ini berkembang, titiknya itu ketika kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum Merdeka. Setelah pandemi, ada banyak sekolah-sekolah SMK itu yang berstatus SMK Pusat unggulan, salah satunya kita yang berhasil buat mendapatkan status itu. Nah, untuk menuju ke sana itu butuh perjuangan yang berat banget ya. Guru-gurunya dilatih, kemudian fasilitas untuk pembelajaran peserta didik juga ditingkatin, nambah lab misalnya. Terus jam pelajaran pelajaran itu lebih variatif metode belajarnya. Nah, itu yang paling kesan pada saat kita menerima status SMK Pusat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa harapan Bapak supaya sekolah ini lebih maju lagi? Harapan saya supaya sekolahnya lebih maju lagi. Yang pertama mungkin dari sisi peserta didik dulu nih, peserta didiknya bisa lebih fokus. Kalau belajar fokus karena yang saya lihat selama 6 tahun saya ngajar di sini sebenarnya banyak kok peserta didik yang pinter, misalnya peserta didik yang tekun gitu ya. Tapi yang kurang besar fokus. Kadang-kadang ketika kita ketemu sama hal yang baru, kita udah mulai hilang konsentrasi. Kayak misalnya anak kelas 10-nya bagus, nanti pas kelas 11 PKL, pulang PKL malah jadi menurun. Nah, itu kan berarti kurang fokus nih. Padahal PKL itu juga sama kayak proses belajar di kelas sampai sekolah, jadi malah menurun. Tapi alhamdulillahnya sekarang kok banyak yang masih stabil ya, setelah pulang PKL alhamdulillah masih sama kayak sebelum dia berangkat PKL. Berarti sudah jadi tanda kalau ini udah mulai nunjukin sesuatu yang bisa diharapkan. Itu sih yang paling saya harapin dari sisi peserta didik. Kemudian untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa lebih mengembangkan diri lagi ya, karena ilmu pengetahuan di luar sana itu banyak riset-riset baru, banyak pengetahuan baru yang mungkin kita tahu setelah Bapak Ibu lulus dari tempat kuliah masih pengetahuan A, mungkin setelah bertahun-tahun lagi nambah lagi jadi pengetahuan B, C, D. Jadi ilmu itu nambah. Nah, jadi kalau semakin kita gali, semakin kita tangkap lagi yang baru-baru, kita bisa sharing ke teman-teman, ke anak-anak, ke peserta didik. Jadi peserta didik juga nambah wawasan. Nah, yang paling penting juga harapan saya supaya SMK Jakarta Pusat 1 lebih maju lagi, wawasan tentang dunia luar. Kayak misalnya anak-anak
udah tahu belum sih kalau dunia kerja itu butuh tekad, butuh tekun. Jadi Bapak Ibu guru harus sharing, anak-anak peserta didik juga harus banyakin sharing, nanya apa sih cita-citanya supaya tujuannya dapat, supaya nyampe. Dengan itu tercapai, mudah-mudahan nanti SMK Jakarta Pusat 1 bisa jadi sekolah yang gak kalah keren sama Al-Azhar sama yang lain-lain ya. Itu aja sih kayaknya. Ada pertanyaan terakhir, Pak. Oke, apa? Bagaimana perasaan Bapak mengajar dari saat pertama masuk sampai sekarang? Ya perasaannya ya seneng sih ya, seneng karena 2018 itu pertama kali saya ngajar anak SMA dan itu di luar ekspektasi saya. Anak SMK itu sibuk banget, beda kayak anak SMA. Sibuk banget itu pelajaran produktifnya banyak. Kadang-kadang ketika baru mau fokus di satu hal udah disibukin lagi sama hal-hal yang memang bidangnya gitu, produktif. Jadi seneng sih, seru kayak ngelihat sesuatu yang selama ini belum pernah saya hadapin sih. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.